Ketika seseorang pulang ke rumah untuk perayaan tahun baru dan tidak mendapatkan tiket. Saudara-saudara India telah lama mengembangkan sistem tiket gantung. Pemandangan di atas atap kereta api masih sangat indah. Berbagai macam penjahat merajalela di atasnya. Namun, saat bersenang-senang, juga harus waspada terhadap jembatan di atas. Jika tidak hati-hati, bisa saja kecelakaan fatal terjadi. Orang India bersiap menyambut perjalanan ziarah tahunan. Mereka akan melakukan perjalanan jauh ke Gwalior untuk beribadah. Tiket kereta pada saat itu tentu sangat langka. Penumpang yang berhasil mendapatkan tiket sudah duduk dengan rapi. Dan banyak juga penumpang yang berusaha menghindari pembayaran tiket. Dengan banyaknya penumpang yang masuk ke dalam kereta, lorong yang sempit dipenuhi oleh penumpang. Beberapa penumpang meskipun sudah membeli tiket tempat duduk, namun sulit untuk bergerak melintasi kerumunan. Penumpang yang sudah duduk merasa senang dalam hati. Karena perjalanan ke Gwalior membutuhkan setidaknya 8 jam. Saatnya kereta berangkat telah tiba. Namun penumpang di rel membuat kereta tidak bisa bergerak. Meskipun kereta sudah penuh sesak di dalamnya, namun orang terus saja berdesakan masuk. Karena tak seorang pun ingin melewatkan hari raya ziarah yang penting. Pemandangan yang spektakuler ini seperti versi India dari Busan. Terkadang demi tiket gantung, mereka juga akan terlibat dalam perkelahian. Teman-teman Pinggai hanya pergi ke toilet. Tempat di sebelah tiket gantung dikuasai oleh jenggot besar. Terlihat betapa pentingnya ziarah bagi mereka. Jangan bergerak, apakah kamu takut? Kalau begitu, turun saja. Berhenti bertengkar. Akhirnya jenggot besar kalah dari pemuda. Harus turun mobil dan mencari tempat lain. Seperti pepatah mengatakan, di tempat kesulitan, ada peluang bisnis. Untuk naik ke atas atap mobil, Sang Tiga akan menyewakan tangga kepada penumpang. Hanya dengan biaya naik sebesar 20 takas per orang. Sang Tiga akan mengawasi situasi dengan ketat. Mereka yang tidak membayar tidak akan diizinkan naik. Kereta sudah terlambat. Ada kemungkinan kereta berangkat kapan saja. Penumpang harus membayar dengan patuh untuk naik. Sebuah tangga kecil. Hanya beberapa menit. Membuat dompet mereka langsung tebal. Beberapa penumpang mengeluh tentang penampilan mereka yang buruk. Namun, Sang Tiga sudah tergila-gila dengan uang. Ketika tidak ada lagi tempat di atas mobil, penumpang akan turun melalui tangga dan meminta biaya naik. Karena kereta tidak bisa berangkat, petugas harus memanggil polisi untuk mengatasi masalah. Sang Tiga ketakutan saat melihat polisi. Tindakan membuat tangga palsu jika tertangkap. Ringan, bisa dipukul. Berat, bisa dipenjara selama 3 hingga 5 tahun. Peran polisi di sini hanya untuk mengusir penumpang di bawah roda kereta, agar tidak mengganggu keberangkatan kereta. Kami mengelolanya dengan baik, meskipun terlihat kacau. Tapi orang-orang sangat fokus. Bersamaan dengan suara klakson yang menusuk telinga, kereta yang terlambat 2 jam akhirnya kembali berjalan. Semua orang bangga bisa naik kereta. Orang kaya menikmati kebahagiaan perjalanan di dalam kereta. Orang miskin bertahan dengan tekad mereka sendiri. Karena tidak ada jalan keluar di dalam kereta, penjual kecil hanya bisa menjual barang di bawah kereta. Tindakan yang tampak berbahaya ini sebenarnya tidak aman. Pedagang berjalan. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Bahkan penumpang yang duduk harus tetap waspada. Menurut penuturan penumpang, seorang wanita sebelumnya meninggal karena tidak berhati-hati. Langsung tertabrak dan meninggal di jembatan. Pedagang selesai menjual barang di atas. Saat berjarak 500 meter dari pintu rumah, mulai bersiap-siap untuk turun. Kecepatan truk sekitar 30 mil per jam. Harus diakui, India memang negara yang ajaib. Dan di sini, ada cara yang lebih aneh lagi untuk menghasilkan uang. Seperti yang kita semua tahu, emas di India adalah simbol status sosial. Semakin banyak yang dipakai oleh wanita, menunjukkan kekuatan pria. Di balik kilauannya yang memikat, muncul ribuan trik kecil. Para pekerja membuat perhiasan emas secara manual setiap hari. Ini membuat mereka tertutup serpihan emas. Setelah seharian sibuk, para pekerja mandi membersihkan kelelahan sehari. Semua yang tersisa akan menjadi emas. Air kotor yang mengalir ke bawah tanah, itu adalah target mereka. Pak Wang mengelola saluran air di beberapa jalan sekitar. Mereka membersihkan saluran air rata-rata setiap setengah bulan. Seember besi adalah alat pengumpulan. Saluran air tercampur dengan berbagai limbah. Bau yang sangat tajam dan tidak biasa. Untuk mencari nafkah, mereka tidak punya pilihan lain. Setelah mencapai kedalaman tertentu saat menangkap, menempatkan sebatang kayu di dasar sebagai penyangga. Dalam keadaan tanpa perlindungan apapun, langsung masuk ke saluran air. Menahan bau busuk, mengangkat lumpur dari dalam ember. Keesokan paginya, Lawang sedang membersihkan lumpur yang berhasil diselamatkan. Inilah hasil setengah jadi setelah proses pembersihan. Untuk mendapatkan emas, perlu dilakukan penyulingan terakhir. Menggunakan larutan khusus untuk menghilangkan kotoran lainnya. Gas beracun yang dihasilkan oleh korosi berdampak serius pada paru-paru dan mata mereka. Namun mereka tidak menyadari bahayanya. Akhirnya merkuri ditambahkan. Kemudian dipanaskan lagi di atas api. Ketika emas mencapai suhu tertentu, merkuri akan bergabung dengan emas. Setelah proses penyulingan selesai, menghilangkan kotoran yang tidak perlu, akan mendapatkan emas murni tinggi. Meskipun beratnya tidak terlalu banyak, namun sang raja sangat puas dengan hasil pengumpulan kali ini. Akhirnya terjual dengan harga 1300 TK. Sang raja merasa sangat bangga dengan kecerdasan bisnisnya.